Gelombang berjalan, the traveling wave, merupakan jenis gelombang yang mempunyai sifat amplitudo yang sama pada setiap titik yang dilalui. Amplitudo merupakan sipangan gelombang terbesar. Contoh gelombang berjalan yaitu gelombang yang merambat pada tali yang panjang. Gambar gelombang berjalan dapat kalian lihat di ilustrasi berikut ini. Oke, di sini ada dua gelombang ya. Ada gelombang yang berwarna merah, kemudian ada gelombang yang berwarna biru. Kedua gelombang yang berwarna merah dan biru itu merupakan gelombang berjalan. Tadi dikatakan bahwa gelombang berjalan itu merupakan gelombang yang sifat amplitudonya sama di setiap titik. Perhatikan baik-baik. Di sini ada beberapa titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ditambah P jadi 11 ya. Di setiap titik itu maka amplitudonya sama. Amplitudo itu simbolnya A. Jadi ada amplitudo yang arahnya ke atas, itu nilainya positif, kemudian ada amplitudo yang arahnya ke bawah, nilainya negatif. Bagaimana ke arah rambatannya? Arah rambatannya mengarah ke kanan dengan kecepatan tertentu. Oke. Persamaan simpangan pada gelombang berjalan dapat dituliskan seperti berikut. YP sama dengan A sin dalam kurung omega T plus minus KX. Oke, perhatikan persamaan berikut. Persamaan berikut nilainya ada plus negatif ya, ada positif negatif. Mengapa nilai KX-nya bisa positif negatif? Jadi ada dua kemungkinan nanti persamaan yang akan terjadi ya. Ada nanti kemungkinannya persamaannya bisa plus, bisa negatif. Kalau nilainya plus berarti arah gelombangnya mengarah ke kiri. Sedangkan kalau negatif arah gelombangnya mengarah ke kanan. Oke, keterangan di sini YP adalah simpangan gelombang, satuannya meter. A itu amplitudo, satuannya juga meter. Omega itu kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, dan T adalah waktu, satuannya sekon, dan K adalah bilangan gelombang. Di mana omega itu besarnya itu sama dengan 2V dikali frekuensi atau 2V dibagi periode. F itu adalah frekuensi, satuannya hertz, dan T adalah periode, satuannya sekon. Untuk bilangan gelombang tadi itu K, itu nilainya adalah 2V dibagi panjang gelombang ya. Dibagi panjang gelombang atau lambda, satuannya adalah meter. Oke, untuk selanjutnya kita bahas soal. Cukup satu soal di sini. Persamaan simpangan suatu gelombang adalah Y sama dengan 2 sin dalam kurung 40 VT min 20 VX, di mana X dalam meter dan T dalam satuan detik atau sekon ya. Hitunglah berapa besar amplitudo, frekuensi, dan panjang gelombangnya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah besar amplitudo, frekuensi, dan panjang gelombang. Oke, untuk menyelesaikan permasalahan tadi kita harus membuat terlebih dahulu diketahui dan ditanya. Oke, persamaan gelombangnya tadi adalah Y sama dengan 2 sin dalam kurung 40 V T dikurangi 20 V X. Berarti yang diketahui di sini ada A ya, karena tadi rumus umum persamaan simpangannya adalah Y sama dengan A sin dalam kurung omega T min KX. Berarti A-nya adalah 2, kemudian omeganya adalah 40 dan K-nya adalah 20.
omeganya 40V, K-nya 20V. Yang ditanya adalah A, amplitudo, frekuensi, dan panjang gelombang. Oke, di sini udah diselesaikan ya. Untuk yang pertama itu ada amplitudo, maka besar amplitudonya langsung kita ambil aja dari sini ya, dari persamaannya ya. Berarti besar amplitudonya 2 meter. Oke. Yang kedua kita akan mencari frekuensi. Frekuensi itu persamaannya adalah omega dibagi 2V. Dari mana omega dibagi 2V? Dari sini tadi ya. Dari omega sama dengan 2VF. Pindahkan si 2V-nya ke sebelah. Jadi kalau di sini kali dia jadi bagi. Jadi F-nya adalah omega dibagi 2V. Omega nilainya tadi 40V, sedangkan si 2V-nya tetap ya. Jadi 40V dibagi 2V adalah 20 Hz. Mengapa? Karena di sini V-nya sudah habis, tinggal 40 dibagi 2. 40 dibagi 2 adalah 20. Oke. Yang terakhir yang ditanyakan adalah panjang gelombang. Panjang gelombang itu kita gunakan rumus yang ini ya. Lambda sama dengan 2V dibagi K. Dari mana 2V dibagi K? Kita ambil tadi persamaan bilangan gelombang. Persamaan bilangan gelombang itu K 2V dibagi lambda. K 2V dibagi lambda. Lambda kita pindahkan ke sebelah. Kemudian K-nya kita juga pindahkan ke sebelah. Kalau lambda dari sini bagi, maka dipindahkan ke sebelah menjadi K kali ke atas ya. Dia dari bawah jadi ke atas. Kalau K dipindahkan ke sebelah, dari atas menjadi ke bawah, maka persamaannya menjadi lambda sama dengan 2V dibagi K. 2V dibagi K. K nilainya 20V, maka V dibagi V habis, tinggal 2 dibagi 20. 2 dibagi 20 kalau disederhanakan dulu, sama-sama dibagi 2 jadi 1/10. 1 dibagi 10 adalah nilainya 0,1 meter. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nampaknya tidak ya, sudah jelas. Maka nanti Umi akan memberikan kalian 2 soal tugas yang harus diselesaikan biar memperdalam